Bu Reski, kenapa anak saya diberi tugas yang berbeda? Ananda Riko mengalami kesulitan dalam membaca. Dengan memperhatikan kebutuhan individu seperti Riko, saya dapat memberikan layanan inklusif yang merangsang dan menumbuhkan kemampuan yang dibutuhkan. Di sini, guru memberikan tugas khusus untuk Riko, seperti membuat poster yang dirancang untuk membantu mengatasi kesulitan membaca. Dengan layanan inklusif, semua anak dapat belajar dengan cara yang lebih efektif, merasa dihargai, dan diterima sebagai individu yang unik. Banyak anggapan bahwa PDBK harus mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Bagi PDBK yang belajar di sekolah umum, hal yang tepat adalah memberikan kesempatan belajar yang sama dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran diselenggarakan dengan prinsip menghargai setiap peserta didik sebagai pribadi unik yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Yuk, kita lihat miskonsepsi lainnya. Bu Dania, saya kok kecewa ya sama sekolah anak kita. Kenapa Bu Sari merasa seperti itu? Saya memasukkan anak saya ke sini karena terkenal sebagai sekolah inklusi dan unggulan. Tapi anak saya masih belum bisa membaca dan menulis. Iya Bu, pada awalnya saya juga berharap bahwa sekolah dapat menyembuhkan kondisi anak kita yang disabilitas. Kemudian saya menyadari bahwa anak dengan disabilitas ini bukan seperti anak yang mengidap penyakit di mana suatu saat akan sembuh. Ada beberapa situasi anak dengan disabilitas adalah penyandang, di mana kondisi ini juga akan dibawa selama hidupnya. Perlu kita sadari bahwa tugas guru bukan menyembuhkan, melainkan memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Saya paham sekarang. Jadi, sekolah mengupayakan pelayanan pendidikan agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Peran guru adalah mengupayakan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Selamat pagi ibu-ibu, sepertinya seru obrolannya. Ada Pak Unggul. Kebetulan ini, Bu Sari ingin sekali bertanya-tanya tentang program untuk PDBK di sekolah. Iya Pak, saya mau tanya, apa seperti anak saya kira-kira bisa sukses setelah lulus sekolah? Baik, begini ibu-ibu, kesuksesan peserta didik berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar sekolah, keluarga peserta didik berkebutuhan khusus, dan masyarakat. Anak yang mendapatkan dukungan penuh dari keluarga memiliki kesempatan yang besar untuk sukses. Sebagai contoh, anak Buwati yang tuli setelah lulus bisa masuk universitas. Ada juga lulusan tunanetra yang sekarang berkarir sebagai penyanyi kafe. Bahkan anak Pak Supri yang Down syndrome setelah diarahkan orang tuanya menggambar, karyanya dikontrak oleh perusahaan konveksi. Jadi semua kembali kepada kerjasama yang baik antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi yang baik antar tripusat pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat menentukan keberhasilan peserta didik. Suatu hari, terjadi perbincangan antara guru olahraga Pak Kim dan guru kelas Pak Unggul. Pak Unggul, saya perhatikan saat olahraga, Jono cenderung asik sendiri dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Jono itu autis ya? Oh ya? Tetapi tahukah Pak Kim, jika kita sebagai pendidik tidak berwenang untuk memutuskan jenis kekhususan peserta didik, karena itu adalah ranah tenaga ahli lainnya seperti dokter atau psikolog. Selain itu, pelabelan yang Pak Kim lakukan ini bisa berdampak besar loh bagi Jono. Maksudnya, Pak?
Jadi, memang dampak pelabelan pada anak itu bagaikan dua sisi mata koin. Jika label itu benar, kita bisa segera membantu peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Namun, yang menjadi masalah jika label ternyata tidak tepat digunakan. Semisal, anak tersebut diberi label autis, bisa jadi hanya akan menjadi bahan olokan teman-temannya atau perlakuan yang berbeda kepada murid tersebut. Terlebih jika kita salah penanganan karena label yang diberikan itu. Wah, dampaknya sangat merugikan Jono ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Informasi dari Pak Kim ini jadi masukan saya. Memang, sejak Jono bergabung di kelas, saya sudah melakukan observasi dan berdiskusi dengan orang tuanya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan khusus apa yang dimiliki Jono. Untuk apa identifikasi itu, Pak? Untuk mengetahui adanya hambatan dan potensi peserta didik dalam belajar, hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan membantu mencapai potensi akademik Jono. Oh, begitu. Terima kasih, Pak Unggul. Saya mau coba terapkan juga deh. Suatu hari, terjadi perbincangan yang seru antara Bu Sari dan Bu Dania. Mario yang baru pindah itu masuk kelas anak kita ya? Emang bisa ngikutin pelajaran? Dia kan berkebutuhan khusus. Memangnya kenapa, Bu, kalau berkebutuhan khusus? Loh, gimana toh Bu Dania ini? Anak berkebutuhan khusus kan nggak pinter kayak anak-anak kita. Wah, Bu Sita belum update nih. Anak yang berkebutuhan khusus ada yang mengalami hambatan karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal misalnya karena perubahan domisili sehingga terhambat secara komunikasinya. Bisa juga karena faktor lain seperti trauma atau tekanan dalam rumah tangga. Sementara itu, faktor internal meliputi kondisi medis atau biologis yang mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan anak seperti gangguan neurologis atau kecacatan fisik, serta faktor psikologis seperti gangguan emosional dan perilaku. Oh, begitu ya. Berarti masih ada kemungkinan kemampuan Mario itu sama dengan anak-anak kita. Benar, Bu Sari. Dan perlu diketahui, anak berkebutuhan khusus itu dapat dimaknai sebagai anak-anak penyandang disabilitas, ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi, tidak semua anak berkebutuhan khusus itu punya hambatan intelektual, Bu. Wah, saya jadi tambah wawasan nih. Makasih Bu Dania. Sama-sama, Bu Sari. Ibu dan Bapak guru hebat, mungkin masih sangat banyak miskonsepsi yang beredar di masyarakat seputar pendidikan khusus. Menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pemahaman yang benar tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan khusus. Bahwasanya, PDBK tidak harus mengikuti pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Guru tidak bertanggung jawab menyembuhkan penyandang disabilitas, melainkan memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus bisa sukses setelah lulus sekolah. Guru tidak boleh memutuskan hasil diagnosis peserta didik. Guru hanya dapat mengidentifikasi dan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, dan tidak semua anak PDBK memiliki hambatan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan sosialisasi untuk memperkenalkan pembelajaran pendidikan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga dapat meluruskan miskonsepsi yang ada.